Aku mulai aja ya, Skip. Selamat pagi Budian dan teman-teman semua. Kami di sini dari kelompok 6 ingin mempresentasikan bab 2 dengan judul Perjalanan Bangsa dalam Teks Cerita Sejarah. Kelompok 6 itu terdiri dari Herlin Julita, nomor absen 18, Olan Lain Langi, nomor absen 23, Yeskil Gaya Presiden, nomor absen 31, dan Yosia Fiona, nomor absen 33. Kita langsung masuk ke bagian pertama, menentukan informasi penting dalam pengertian teks sejarah. Pengertian teks sejarah itu apa sih? Menurut KBBI, sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Jadi bisa disimpulkan, teks cerita sejarah berarti naskah atau narasi yang sudah mengandung unsur peristiwa yang terjadi di masa lalu atau di masa lampau. Ada beberapa ciri-ciri dari teks cerita sejarah. Yang satu, menampilkan latar masa lalu. Dua, berbentuk teks cerita ulang. Tiga, sering menggunakan konjungsi temporal. Dan yang keempat, berbentuk teks cerita ulang yang merupakan isinya fakta. Yang kelima, isinya dapat berupa fakta atau fiksi, namun latar belakang cerita merupakan fakta. Tiga, jenis-jenis teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Dibagi menjadi dua, yaitu ada berdasarkan fakta dan berdasarkan fiksi. Kita bahas yang teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Merupakan cerita sejarah yang disusun berdasarkan fakta sejarah itu sendiri. Contoh yang dapat kelompok kami ambil ada Hatta, Aku Datang Karena Sejarah, karya Sergio Susanto. Dan yang kedua ada teks sejarah fiksi. Merupakan cerita fiksi yang diambil dari buku masa lalu. Contohnya, Pulang, karya Leila S. Chudori. Yang keempat, informasi penting dalam teks sejarah. Informasi dalam teks cerita atau sejarah. Teks cerita dalam sejarah seperti yang kita ketahui adalah berisi peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Faktanya yang telah terjadi juga harus dikemas menjadi cerita yang baru. Bagaimana cara pembaca dapat mengetahui informasi penting dalam cerita sejarah? Berikut langkah-langkahnya. 1. Membaca cerita sejarah dengan seksama. 2. Mengidentifikasi pokok isi cerita sejarah. Dan yang ketiga, mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita sejarah. Ada beberapa unsur pembangun teks cerita sejarah. Yang pertama ada unsur intristik. Unsur intristik itu seperti tema, alur, latar tempat, latar suasana, amanat. Dan unsur ekstrinsiknya seperti nilai-nilai terkandung dalam cerita tersebut. Bagaimana nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Yang pertama, nilai dalam teks cerita sejarah. Bagian A, membaca cerita dalam teks cerita sejarah dengan seksama. Bagian B, menilai perbuatan tokoh dalam cerita. Bagian C, menentukan nilai yang terkandung dalam cerita. Bagian D, menyimpulkan nilai yang terkandung dalam cerita dengan bahasa sendiri. Yang kedua, nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Yang pertama, nilai religius. Nilai religius adalah nilai-nilai mengenai konsep kehidupan religius atau keagamaan berupa ikatan atau hubungan yang mengatur manusia dengan Tuhannya. Yang kedua, nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi, pekerti, kesusilaan, ataupun baik buruknya perilaku tokoh. Yang ketiga, nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berhubungan dengan kebudayaan, adat istiadat, atau kebiasaan masyarakat tertentu. Yang keempat, nilai sosial.
Nilai sosial adalah nilai yang berhubungan dengan masalah sosial dan hubungan manusia dengan masyarakat, interaksi antara manusia. Yang ketiga, keterkaitan nilai teks cerita sejarah dengan kehidupan masa kini. Peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lalu berkaitan erat dengan masa sekarang. Pada masa depan, peristiwa yang terjadi pada masa lampau akan memberi kita gambaran tentang kehidupan manusia dan kebudayaan di masa lampau, sehingga dapat merumuskan hubungan sebab akibat mengapa atau peristiwa dapat terjadi dalam kehidupan tersebut. Walaupun belum tentu setiap peristiwa atau kejadian akan tercatat dalam sejarah. Yang keempat, konvensi nilai-nilai teks cerita sejarah menjadi teks eksplanasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konversi berarti perubahan dari satu bentuk ke bentuk lain. Kegiatan konversi dilakukan tanpa mengubah teks cerita sejarah menjadi bentuk teks lain, seperti eksplanasi, drama, dan pantun. Teksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena alam dan fenomena sosial. Struktur teksplanasi terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup atau simpulan. C. Menelaah kebahasaan teks cerita sejarah. 1. Keterangan. Keterangan adalah fungsi kalimat yang mudah berpindah posisi. Keterangan berfungsi memberi informasi tambahan dalam suatu kalimat. Dalam teks cerita atau novel sejarah, keterangan dapat mempertegas baik tokoh maupun latar kejadian peristiwa. Keterangan memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama ada keterangan tempat. Berfungsi menerangkan tempat kejadian dalam teks cerita sejarah. Preposisi yang digunakan dalam menandai keterangan tempat adalah di, ke, dari, dan di atau dalam. Kedua, ada keterangan waktu. Berfungsi menerangkan latar waktu kejadian dalam teks cerita sejarah. Preposisi yang digunakan dalam menandai keterangan waktu adalah pada, dalam, sesudah, sebelum, dan setelah. Ketiga, keterangan alat. Berfungsi menandai alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Preposisi yang digunakan dalam menandai keterangan alat adalah dengan. Keempat, keterangan tujuan. Berfungsi menerangkan tujuan dari suatu tindakan. Preposisi yang digunakan dalam menandai keterangan tujuan adalah agar, supaya, untuk, demi, bagi, dan dalam. 5. Keterangan cara. Berfungsi menerangkan cara yang dilakukan untuk melakukan sesuatu. Preposisi yang digunakan dalam menandai keterangan cara adalah dengan, secara, dan dengan cara. 6. Keterangan penyerta. Berfungsi menerangkan penyerta dalam sebuah kalimat. Preposisi yang digunakan dalam menandai keterangan penyerta adalah dengan, bersama, dan beserta. Ketujuh, keterangan perbandingan. Berfungsi membandingkan dua aspek, baik yang sama maupun berbeda. Preposisi yang digunakan dalam menandai keterangan perbandingan adalah seperti, bagaikan, dan laksana. 8. Keterangan sebab. Berfungsi menerangkan alasan terjadinya suatu kejadian. Preposisi yang digunakan dalam menandai keterangan sebab adalah karena dan sebab. Dua, kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda. Ciri kata sifat adalah dapat digabungkan dengan kata lebih dan sangat. Kata sifat sering digunakan dalam novel sejarah. 3. Bahasa kias. Kata kias adalah penyimpangan penggunaan bahasa oleh penutur dari pemahaman bahasa yang dipakai sehari-hari. Penyimpangan bahasa standar atau penyimpangan makna suatu kata atau serangkaian kata agar memperoleh beberapa arti khusus atau arti khusus. A. Makna simbolik. Dalam teks cerita sejarah, penulis atau pengarang sering menggunakan simbol-simbol dalam penulisan teks cerita sejarah. Simbol yang digunakan tersebut mempunyai makna tersendiri. Simbol tersebut dapat dimaknai oleh pembaca. Pembaca dapat mengaitkan simbol tersebut dengan konteks cerita. Makna simbol tersebut pasti berhubungan dengan konteks peristiwa yang diceritakan dalam teks cerita sejarah. B. Makna ungkapan. Ungkapan adalah kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus yang makna unsur-unsurnya sering kabur atau mempunyai makna baru.
Ungkapan menjadikan cerita novel sejarah lebih menarik dan tidak monoton. Lalu selanjutnya D, menyusun teks cerita sejarah pribadi. Teks cerita sejarah pribadi adalah teks yang berisi atau menjelaskan peristiwa atau kejadian yang terjadi pada saat Anda atau peristiwa sejarah yang terjadi di sekitar kita. Yang pertama itu membuat teks cerita pribadi. Informasi yang digunakan dalam teks cerita sejarah pribadi salah satunya dapat dikumpulkan melalui wawancara atau Anda juga dapat menggali informasi dan mengumpulkan data sebagai bahan penyusun cerita sejarah tersebut. Lalu yang kedua, menyunting teks cerita sejarah. Setelah menyusun teks cerita sejarah pribadi, kita dapat melakukan kegiatan menyunting teks cerita sejarah pribadi. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat kita gunakan untuk menyunting teks cerita sejarah pribadi. Ada A, itu membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah. Lalu B, mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan, ataupun tanda baca. C, memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah teks cerita sejarah yang kita baca. Selanjutnya, berikut adalah foto kerja kelompok kami. Selanjutnya, terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Saya Audrey dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, kenapa teks sejarah itu penting? Ya, terima kasih Audrey. Ada yang mau bertanya lagi? Saya mau nanya dari kelompok 7. Pertanyaannya itu, apa fungsi dari teks cerita sejarah? Ya, terima kasih. Ya, saya dari perwakilan kelompok 6 ingin menjawab pertanyaan dari Audrey kelompok 3. Jadi kalau nggak salah pertanyaannya itu kenapa teks cerita sejarah itu penting ya? Saya akan mengambil dari pandangan saya sebagai siswa. Karena kita sebagai siswa juga perlu tahu bagaimana caranya menulis teks cerita sejarah tersebut. Sebagai siswa juga, kita harus juga bisa menganalisis teks-teks cerita sejarah itu sendiri, maupun dari dalam negeri maupun dari luar sana. Cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih. Saya dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Tadi pertanyaannya itu apa fungsi dari teks cerita sejarah ya? Fungsinya itu ada 4. Yang pertama itu ada fungsi rekreatif, itu memberikan rasa gembira dan senang kepada pembaca. Lalu yang kedua itu ada fungsi inspiratif, yaitu memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup, berbangsa, dan bernegara untuk lebih baik lagi. Terus selanjutnya ada fungsi instruktif sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Lalu ada fungsi yang terakhir itu fungsi edukatif. Fungsi ini dapat dijadikan petunjuk dan pembelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Apakah sudah terjawab? Ya, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Ya, cukup sekian dari kelompok kami. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa akhiri presentasi ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau tanda baca yang kurang jelas. Kami dari kelompok 6, terima kasih.